Perkenalkan, nama saya Ririn Denita Sinaga, saya dari kelas PSPK 23C dengan NIM 423313190. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran. Saya akan membahas tentang aldehid dan keton. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang materi aldehid dan keton. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Nah, pengertian aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi aldehida, CHO, yang terikat pada atom karbon. Gugus aldehida terdiri dari atom karbon yang terikat pada sebuah atom hidrogen dan sebuah gugus oksigen rangkap dua. Aldehid seringkali memiliki bau yang khas dan merupakan salah satu kelompok senyawa yang penting dalam kimia organik karena berperan dalam banyak reaksi kimia dan sintesis senyawa lainnya. Nah, contoh aldehid ini adalah formaldehid dan etanol. Nah, keton yang kedua adalah keton. Keton adalah jenis senyawa organik yang memiliki gugus fungsi keton yang terikat pada atom karbon. Gugus keton terdiri dari atom karbon yang terikat pada dua gugus alkil atau aril dan sebuah atom oksigen yang terikat melalui ikatan rangkap dua. Contoh keton ini adalah propanon dan butanon. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifatnya. Aldehid memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu aldehid memiliki sifat berwujud gas pada suhu kamar atau metanol suhu yang lebih banyak berwujud cair. Titik didih dan titik lelehnya lebih rendah dari senyawa alkanol dengan jumlah C yang sama. Merupakan senyawa polar, termasuk senyawa elektrolit, dan tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawa alkanal. Lalu, senyawa keton juga memiliki sifat yang berbeda, yaitu wujudnya memiliki sifat fisika yang hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Titik didihnya lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama, termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Lalu yang terakhir, termasuk senyawa non-elektrolit antar senyawa keton dan tidak terjadi ikatan hidrogen. Lalu yang keempat saya akan membahas tentang kelarutan. Perbedaan kelarutan aldehid dan keton. Yang pertama saya akan membahas tentang kelarutan aldehid. Aldehid dengan 1 hingga 4 atom karbon biasanya larut dalam air dalam jumlah yang cukup signifikan. Kelarutan ini terjadi karena adanya gugus fungsi aldehid yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Aldehid dengan jumlah karbon yang lebih tinggi, biasanya di atas 4 atom karbon cenderung kurang larut dalam air. Lalu kelarutan keton. Keton memiliki gugus fungsi karbonil yang juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, namun biasanya lebih kecil kemampuannya dibandingkan dengan aldehid. Kebanyakan keton dengan struktur sederhana larut dalam air dalam jumlah yang cukup baik, terutama keton dengan massa molekul yang lebih rendah. Ketika ukuran molekul keton semakin besar, kelarutan dalam airnya dapat menurun karena bagian hidrofobik dari molekul tersebut menjadi lebih signifikan. Makin panjang rantai karbon, kelarutan dalam air menurun. Inilah perbedaan-perbedaan ini menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat khas aldehid dan keton dalam kimia organik. Lalu, saya akan membahas tentang perbedaannya. Perbedaan aldehid dan keton ada 4, yaitu yang pertama, gugus fungsi. Aldehid memiliki gugus fungsi yang terdapat di ujung rantai karbon, sedangkan keton memiliki gugus fungsi yang terletak di tengah rantai karbon.
Yang kedua, perbedaannya nama senyawa. Nama senyawa aldehid diakhiri dengan akhiran al, contoh formaldehid, propanal. Sedangkan nama senyawa keton diakhiri dengan akhiran on, contoh propanon, butanon. Yang ketiga, reaktivitas. Aldehid lebih reaktif daripada keton karena gugus hidroksilnya lebih mudah dioksidasi, sedangkan keton cenderung lebih stabil secara kimia daripada aldehid. Yang keempat, sifat fisiknya. Titik didih aldehid biasanya lebih rendah daripada keton dengan jumlah karbon yang sama, karena adanya gugus hidroksil pada aldehid yang meningkatkan tekanan uap, sedangkan keton biasanya memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan aldehid dengan jumlah karbon yang sama. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang titik didih. Titik didih aldehid dan keton dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur molekul, kekuatan ikatan antar molekul, dan massa molekulnya. Secara umum, terdapat beberapa perbedaan dalam titik didih antara aldehid dan keton. Yang pertama, titik didih aldehid. Aldehid dengan jumlah atom karbon yang lebih rendah cenderung memiliki titik didih yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya gugus hidroksil yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekular, meningkatkan tekanan uap, dan menurunkan titik didihnya. Contohnya, formaldehid memiliki titik didih sekitar kurang 21 derajat Celcius, sedangkan etanol memiliki titik didih sekitar 21 derajat Celcius. Titik didih keton dengan jumlah atom karbon yang sama cenderung memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada aldehid. Hal ini disebabkan oleh struktur molekul yang lebih simetris pada keton, sehingga kekuatan ikatan antar molekulnya lebih besar daripada aldehid. Contohnya, propanon memiliki titik didih sekitar 56 derajat Celcius, sedangkan butanon memiliki titik didih sekitar 80 derajat Celcius. Dalam klasifikasi umum, keton ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada aldehid dengan jumlah atom karbon yang sama, karena struktur molekul keton yang lebih simetris menyebabkan kekuatan ikatan antar molekul yang lebih besar. Namun, penting untuk diingat bahwa titik didih juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tekanan dan keadaan lingkungan. Sekian pemaparan materi tentang video pembelajaran saya tentang aldehid dan keton. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.